Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari SMP Negeri 4 Pekalongan. Kita dari kelompok 1 yaitu April Fani Naila. Di video kali ini kita akan mempresentasikan pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman. Namun sebelumnya mau nanya nih, kira-kira apakah kalian menyukai sayuran? Dan adakah di antara kalian memiliki tanaman sayuran di rumah? Nah, jadi sayuran itu memiliki banyak kandungan dan manfaat bagi kesehatan tubuh kita loh. Dan apabila kita banyak mengonsumsi sayuran, maka dapat membuat tubuh lebih energi dan lebih sehat. Kalau gitu, supaya kita lebih mengetahui mengenai sayuran, langsung aja yang pertama, pengertian sayuran. Sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Sayuran mempunyai kadar air dan serat yang tinggi sehingga umumnya mempunyai unsur relatif pendek, mudah rusak dan tidak dapat disimpan terlalu lama jika tidak diperlakukan secara khusus. Selain itu, sayuran tidak dapat dipanen setiap saat karena sayuran merupakan tanaman musiman. Tingkat kematangan dari sayuran mempengaruhi sifat fisik yang berbeda, mulai dari warna, rasa, aroma, kekerasan, tekstur, dan penampakan. D. Klasifikasi sayuran. Klasifikasi sayuran dapat ditinjau berdasarkan bagian tanaman yang dimakan dan pigmen yang dikandung. 1. Berdasarkan bagian tanaman yang dimakan. A. Sayuran daun. Sayuran daun merupakan jenis sayuran yang dapat dikonsumsi pada bagian sayurnya, daunnya. Contoh sayuran daun antara lain bayam, kangkung, sawi, kubis, daun kemangi, daun melinjo, daun singkong, pocau, popohan, dan selada. B. Sayuran batang. Sayuran batang yang dimanfaatkan adalah bagian batang dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan tuas. Sayuran batang yang baik biasanya batang yang masih muda, berwarna merah, muda, dan bersih, serta tidak busuk. Contoh sayuran batang yaitu asparagus, rebung, paku, dan seledri. C. Sayuran akar. Sayuran akar berupa umbi-umbian karena umbi merupakan akar nyumbung. Contoh sayuran akar yaitu kentang, wortel, lobak bit, talas, ubi ungu, dan ubi jalir. 2. Berdasarkan pigmen yang dikandung. A. Sayuran berwarna hijau berbentuk oleh klorofil. Sayuran berwarna hijau antara lain daun singkong, bayam, kangkung, sayur katuk, seledri, daun melinjo, daun singkong, daun kemangi, daun seledri, daun B. Sayuran warna ungu seperti terong, bawang, bayam ungu, dan paprika ungu. C. Klasifikasi sayuran berwarna merah atau biru yaitu kubis merah, bit, tomat, cabai. D. Warna kuning atau oranye pada sayuran adalah ubi jalar, wortel, biji melinjo, dan labu kuning. Kandungan dan manfaat sayuran. Setiap tanaman sayuran memiliki kandungan dan manfaat yang berbeda-beda. Sayuran sangat baik untuk kesehatan tubuh karena kandungan serat yang tinggi serta nutrisi lainnya. 1. Kangkung. Kangkung memiliki kandungan vitamin A yang sangat tinggi, berguna sebagai antioksidan untuk menangkal serangan radikal bebas pada kornea mata, serta mengandung beta karotin yang menjaga mata agar tetap sehat. Selain itu, kangkung mengandung vitamin C lebih tinggi daripada buah-buahan yang dapat menangkal serangan virus flu dan sariawan. 2. Jagung. Jagung kaya akan mineral, memiliki kandungan zat besi, magnesium, serta fosfor yang tinggi yang sangat dibutuhkan oleh tulang agar tetap sehat dan bisa meningkatkan fungsi ginjal. Asam folat yang tinggi pada jagung dapat mencegah anemia, baik untuk wanita hamil karena dapat mencegah bayi kekurangan berat badan dan cacat lahir. Kandungan karotenoid, vitamin C, dan juga bioflavonoid yang terdapat di dalam jagung manis dapat membantu untuk menjaga jantung tetap sehat.
dengan cara mengendalikan kadar kolesterol di dalam darah serta meningkatkan sirkulasi darah di dalam tubuh. 3. Wortel. Wortel juga mengandung vitamin C yang cukup tinggi sehingga memiliki sifat antioksida tinggi. Selain itu, wortel juga mengandung asam folat, kalsium, mangan, fosfor, kromium, zat besi, dan seng serta serat. Kandungan wortel yang amat kaya ini menjadikan wortel dianjurkan oleh ahli kesehatan untuk menambahkan wortel dalam keempat. Bayam. Bayam mengandung vitamin K yang tinggi dan mineral lain seperti magnesium, seng, tembaga, dan fosfor. Kandungan mineral-mineral tersebut bermanfaat untuk melindungi pengeroposan tulang dan menguatkan. Vitamin K pada bayam juga berperan menjaga kesehatan fungsi otak dan sistem saraf. C. Dengan sifat alkalinitas dalam bayam meningkatkan manfaat antiinflamasi dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. D. Teknik pengolahan pangan. Di sini akan diuraikan secara singkat teknik dasar pengolahan pangan yang dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah dan teknik pengolahan panas kering. 1. Teknik pengolahan pangan panas basah. Teknik ini merupakan suatu pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan mie untuk mematang. Teknik merebus. Cara mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. B. Teknik merebus menutup bahan pangan. Cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92 derajat Celcius sampai 96 derajat Celcius. Teknik merebus dengan sedikit cairan. Teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Teknik penyetup atau menggulai. Pengolahan bahan makanan dengan cara menumis bumbu lebih dahulu dan dilanjutkan dengan merebus dengan sedikit cairan dengan api sedang. Teknik mengukus. Teknik masak bahan makanan dengan uap air mendidih. Efek dari teknik ini ialah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut, serta nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan dengan air. 4. Teknik mendidih. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstra dari daging yang direbus. G. Teknik mengetim. Teknik memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukurannya, salah satunya panci lebih kecil. 2. Teknik pengolahan pangan panas. Teknik pengolahan makanan tanpa bantuan dasar cairan untuk mematangkannya. A. Teknik menggorengkan dengan minyak banyak. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan termasuk buah, sayuran, daging, dan ungkas, serta ikan. Teknik menggoreng dengan minyak sedikit. Teknik ini bahan makanan tidak akan menjadi terlalu matang. Asam amino yang terdapat pada bahan makanan akan tetap meskipun protein akan menyusut dan juga akan menghilang beberapa jenis vitamin B. C. Teknik menumis. Teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak. Olahan yang dikejarkan dalam waktu sebentar dan cepat, diaduk-aduk serta ditambahkan sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. D. Teknik memanggang. Teknik pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. E. Teknik membakar. Teknik pengolahan makanan di atas lempengan besi panas atau di atas pan datar yang diletakkan di atas perampian langsung. Yang dibutuhkan untuk grill sekitar 292 derajat Celcius. Teknik ini perlu diberikan sedikit minyak baik pada makanan yang akan diolah maupun pada alat yang digunakan. 3. Teknik pengolahan pangan. A. Menghaluskan. Membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat blender, parutan maupun dengan cara diulek. B. Mencampur, menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Menyaring atau memeras, membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan baik dari saringan kawat atau kain penyaring supaya diperoleh cairan. D. Tidak dimasak. Cara ini yang paling sehat karena kandungan vitamin, mineral, serat, dan enzim dalam sayuran dan buah tidak akan hilang. Sekian, terima kasih untuk menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.